Saudara, induk Organisasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) menghentikan lanjutan kompetisi sepak bola kasta kedua di Indonesia, Liga 2. Dalam laman resmi PSSI, rapat Komite Exco PSSI memutuskan menghentikan kompetisi Liga 2 musim 2022-2023. Keputusan ini diambil berdasarkan sejumlah faktor, salah satunya imbas tragedi Kanjuruhan terkait sarana dan prasarana yang belum memenuhi syarat. Ini dia saudara, ada beberapa alasan dari PSSI menghentikan Liga 2. Yang pertama, permintaan klub Liga 2, permintaan sebagian besar klub Liga 2 yang ingin Liga 2 tidak dilanjutkan karena tidak ada kesesuaian konsep pelaksanaan. Kemudian yang kedua, rekomendasi tim transformasi sepak bola usai tragedi Kanjuruhan. Ini terkait dengan sarana prasarana. Dan yang ketiga saudara, soal perizinan kepolisian ini, peraturan polisi soal proses perizinan penyelenggaraan pertandingan. Peserta Liga 2, Persela Lamongan merasa kecewa dan dirugikan dengan keputusan rapat Exco PSSI yang menghentikan kompetisi Liga 2. Manajer Persela pun mengaku tak ikut tanda tangan pengajuan penghentian kompetisi. Dari grup-grup owner Liga 2 ini juga banyak yang dilematis gitu. Ada yang merasa tidak tanda tangan. Nah, ini siapa juga yang tanda tangan? Ini juga masih kita komunikasikan di kolek, diprotes mungkin seperti itu. Nah, ini salah satu usaha dari tim-tim yang mau lanjut. Padahal Persela nggak ada tanda tangan. Bisa dilihat sendiri di situ. Ya, seperti itu. Senada dengan Persela Lamongan, peserta Liga 2 lainnya PSMS Medan melalui manajer tim Mulyadi Simatupang menyatakan menolak penghentian Liga 2 dan sangat tidak mendukung penghentian Liga 2 tersebut. PSMS juga sangat kecewa atas keputusan Exco. Itu menolak Liga 2 dihentikan dan tidak pernah mendukung Liga 2 dihentikan. Yang kedua, sikap kami sangat kecewa kepada khususnya para Exco PSSI. Selebritas yang juga pemilik klub Liga 2 Bekasi FC Atta Halilintar juga menanggapi soal penghentian Liga 2. Atta Halilintar menanggapi dengan caption sekian dan terima kasih sepak bola #kapok. Dan saudara, untuk membahas soal penghentian Liga 2, kita tanyakan pada manajer PSMS Medan, Mulyadi Simatupang. Selamat sore, Pak Mul. Selamat sore. Pak Mul, jadi apa upaya PSMS Medan untuk menggagalkan penghentian Liga 2? Ya, kita tetap koordinasi dengan beberapa atau sebagian klub Liga 2 untuk berjuang, tetap menghendaki Liga 2 ini dilanjutkan atau dengan cara solusi sistem tapi tidak dengan dihentikan. Ini sebetulnya seluruh peserta Liga 2 menolak atau hanya sebagian yang menolak sih Pak Mul? Ya, sebagian, tetapi sebagian itu pun masih dipertanyakan karena yang ditolak itu sistem home and away. Jadi kebanyakan menginginkan sistem yang lebih sederhana atau bubble tidak lagi home and away. Tetapi di dalam kenyataannya malah kebanyakan Liga 2 seakan-akan menolak. Ini PSMS sendiri tidak ada tanda tangan karena memang dari awal tetap ingin melanjutkan Liga 2. Tapi sudah tahu klub mana saja yang menandatangani setuju menolak dari antara peserta? Kan sudah beredar tidak enak juga kita menunjuklah tersebut. Tapi kalau rata-rata itu rata-rata mendukung Liga 2 itu dilanjutkan dengan sistem bubble. Jadi bukan menolak. Kabarnya hari ini akan ketemu Exco PSSI, Pak Mul? Ya, memang hari ini juga akan ketemu Exco PSSI, tetapi yang terjadi ini kan sudah keputusan Exco. Kita tahu kalau sudah keputusan Exco, ini susah untuk dirubah. Susah untuk dirubah artinya ini fix Liga 2 dihentikan dan tidak akan berlanjut untuk musim ini Pak Mul atau bagaimana? Ya, menurut mereka itu fix, tapi kita kan tetap berjuang. Karena bagi kita penghentian Liga 2 ini sama aja tidak berpikir
tidak mau berpikir, tidak mau cari solusi. Ya mau yang katakanlah mau singkatnya aja, berhenti, nggak punya tanggung jawab moral. Ya kita sekarang mau meminta pertanggungjawaban moral. Karena apa? Ya kita kecewa, dirugikan, belum lagi material yang kita keluarkan ya. Jadi ya harus sudah dipercaya jadi pengurus, ya harusnya pengurus-pengurus Esko PSSI ini ya cari solusi lah. Jangan seenaknya aja memberhentikan gitu. Pak Mul, kalau Liga 2 ini berhenti, dampaknya bagi klub, PSMS Medan, bagi pemain, itu seperti apa Pak Mul? Ya, yang pasti tadi malam ya kami manajemen mengumpulkan para pemain ya, juga para supporter ya, dengan terpaksa ya, dengan rasa yang kecewa, kami membubarkan tim sementara ya. Dan tentunya bagi pemain akan kehilangan mata pencarian ya, yang mereka menggantungkan dari sepak bola. Nah, itu dari pemain. Sementara dari klub, ya kami juga lebih kurang hampir 10 M. Ya sudah kami hitung kerugian material kami. Dan yang paling utama ini mematikan semangat pembinaan di daerah-daerah gitu. Jadi sangat-sangat tidak patut ya dicontoh ya. Pasti ada jalan keluar. Jadi kenapa harus dihentikan? Ini yang kami sesalkan. Tunggu. Saya ingin tanya, jika PSMS Medan memang ada rencana untuk membubarkan sementara, artinya tidak menutup kemungkinan peserta Liga 2 lainnya pun akan memberlakukan pembubaran sementara seperti itu, Pak Mul? Ya, sudah kami lakukan pembubaran sementara. Sudah kami lakukan tadi malam. Jadi pemain sudah kembali ke daerah asalnya, ya mungkin besok terakhir ya, rombongan terakhir, tapi kami sudah bubarkan, latihan sudah tidak ada lagi. Ya, ini yang kami lakukan. Ini mengganggu iklim kompetisi, motivasi untuk promosi juga di Liga 1 degradasi kan, itu yang dipertanyakan Pak Mul ya? Ya, harusnya memang ya, untuk apa berkompetisi kalau tidak ada degradasi, tidak ada persaingan. Jadi kalau Liga 3 tidak diputar, Liga 2 tidak diputar, ya sebaiknya Liga 1 yang nggak usah diputar. Konsen saja, kongres, carilah pengurus yang benar-benar ingin memajukan sepak bola. Ini aja. Ya. Pak Mul, masalahnya apa sih ketika permintaan peserta sistem bubble atau di satu wilayah, tapi dari PSSI tidak memberikan solusi? Apa sih masalahnya? Apakah ini pernah dibahas beberapa kali misalkan Pak Mul? Ya memang setelah kejadian Kanjuruhan ya, kita di daerah ini kan juga jarang diundang. Bahkan yang terakhir ya, 3 hari 4 hari yang lalu tim asesmen dari pusat itu sudah datang memverifikasi lapangan, termasuk ke Stadion Teladan di Medan. Kami sangat senang, kami berpikiran positif, wah ini Liga 2 dilanjutkan. Kenyataannya baru 1-2 hari pulang kami mendengar rapat Esko, kompetisi Liga 2 dibubarkan. Jadi ya ini semacam bagi kami ya untuk menyenangkan kali Liga 2, peserta Liga 2 atau ya memang dari awal ya sudah gimana ya, sudah memang tak beraturan lagi lah. Susah kita mengasih komentar hal-hal begini, karena nggak menyangka kita. Jadi sebetulnya pengumuman atau tanda-tanda Liga 2 diberhentikan itu sudah lama atau memang saat itu saja terjadi, tiba-tiba? Ya sebenarnya sudah ada 3 bulan atau 2 bulan ya, tanda-tandanya itu sudah ada. Dengan cara diundur-undur, kick off ya. Biasanya Liga 1 berputar, itu 2 minggu Liga 2 sudah berputar. Nah, tapi kita tunggu, belum juga ada tanda-tanda, malah dilakukan verifikasi lapangan, ya. Terus terang, kok baru sekarang ya, dari dulu, verifikasi lapangan di Indonesia ini rata-rata memang infrastruktur kurang mendukung. Kenapa baru sekarang begitu? Nah, ini yang kita ini kan. Jadi upayanya apa lagi nih PSMS Medan dan tim-tim lain di Liga 2? Ya kami tetap mempunyai harapan kepada para katakanlah pemimpin, para Esko ya, tetap carilah jalan keluar terbaik. Saya kira dengan cara membubarkan ini bukan solusi. Contoh, mungkin ya putaran pertama ini dianggap sudah selesai, tim-tim yang berada pada ranking atas bisa katakan playoff untuk degradasi ke Liga 1. Nah, atau katakanlah ada solusi lain lah. Jadi kalau memberhentikan, ya ini kan bukan jalan keluar, ini nggak mau berpikir kita. Artinya ya terlalu apa ya,
ya malu kita, Baik. nggak bermartabat kita ini. Pak Mul, tentu kami masyarakat Indonesia ingin sekali menanti kabar baiknya kelanjutan kompetisi Liga 2, Liga 3 juga. Karena ini untuk mendukung iklim sepak bola di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Mul Ya, sama-sama. telah Terima menyampaikan kasih. bagaimana kondisi terkini dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Pak Mul.